Halo petani pintar, kali ini kita bersama Mas Krisna, salah satu staf divisi plantation MSMB yang akan bercerita tentang budidaya selada hidroponik di greenhouse. Simak videonya ya. Pertama-tama saya jelaskan dulu tentang budidaya hidroponik ini. Budidaya hidroponik ini adalah budidaya tanaman yang penggunaannya tidak menggunakan media tanah sebagai media tanamnya. Kenapa digunakan di dalam greenhouse? Karena greenhouse itu sendiri fungsinya adalah untuk menanggulangi adanya cuaca ekstrim yang bisa terjadi saat melakukan budidaya suatu tanaman itu sendiri. Selain itu, di dalam greenhouse itu sendiri bisa untuk mengatur dari cuaca ataupun syarat tumbuh tanaman yang dibutuhkan tanaman itu tersendiri untuk tumbuh secara baik dan tumbuh secara maksimal dan menghasilkan hasil yang optimal. Di greenhouse budidaya tanaman salah satunya adalah dengan tanaman selada. Biasanya kami di sini di MSMB menggunakan tanaman selada keriting. Meskipun ada beberapa jenis selada, yaitu ada jenis selada romen, selada butterhead, ada juga selada sioma. Tapi di sini kami di MSMB menggunakan tanaman selada keriting. Untuk syarat tumbuh dari selada yaitu untuk suhu itu sendiri dari selada berkisar di antara 22 derajat sampai 29 derajat. Di MSMB kami di sini suhunya sekitar 30-an. Dikarenakan itu kami menggunakan semacam teknologi yang bernama blower untuk mengeluarkan suhu panas yang dari dalam greenhouse keluar supaya di dalam greenhouse suhunya itu tidak terlalu panas. Lalu ada lagi syaratnya, itu adalah ketinggian tempat. Umumnya selada keriting itu ditanam di ketinggian 500 meter atau lebih dari itu. Jadi langkah-langkah dalam budidaya selada keriting itu sendiri, yang pertama adalah persiapan tanam. Persiapan tanam ini sendiri ada banyak sekali, yaitu yang pertama adalah persiapan dari instalasinya sendiri. Lebih baiknya dilakukan di dalam greenhouse. Dan dalam penyiapan instalasi itu sendiri, di sini kami menggunakan talang, di mana talang itu sendiri bisa untuk mengalirkan air yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman selada itu sendiri. Apalagi dalam pembudidayaan selada ini, untuk instalasinya kita langkah pertama adalah leveling dari dataran greenhouse itu sendiri. Kenapa di leveling? Karena untuk mengatur dari kemiringan instalasi ini. Untuk meja dari instalasi ini sendiri menggunakan baja ringan yang bisa disusun beberapa kaki. Kalau di MSMB kami menggunakan 8 kaki dengan panjang sekitar 8 meter. Untuk hidroponik ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada NFT, DFT, raket apung, sistem wick atau sumbu, ebb and flow, dan sistem drip. Untuk kami di MSMB menggunakan sistem hidroponik NFT atau yang biasa disebut nutrient film teknik. Ini adalah sistem hidroponik dengan menggunakan aliran air yang setipis film untuk mengaliri tanaman yang dibudidayakan. Prinsip dari budidaya tanaman hidroponik secara NFT ini adalah dengan menggunakan kemiringan sebagai aliran air yang supaya dia bisa berulang kayak muter gitu. Untuk persiapan tanam, untuk talangnya itu setelah memakai talang dan meja-meja dari baja ringan tadi, untuk pengaliran air kami menggunakan pompa air. Dialirin dengan menggunakan pipa yang berukuran 5/8 ataupun 3/4 bisa. Jadi air itu akan naik ke talang, air dari bak air itu akan naik ke talang, terus mengalir sampai ujung, itu nanti akan kembali lagi lewat pipa yang dipasang di instalasi hidroponik ini. Lalu untuk setelah persiapan instalasi selesai, kami menggunakan benih selada varietas Grand Rapid, itu nanti kami semai di dalam kanebo. Kenapa di dalam kanebo? Untuk mengetahui apakah benih selada itu bisa pecah atau tidak, atau biasa yang disebut dengan sprout, dengan keluarnya radikula yang berwarna putih. Lalu setelah benih itu pecah atau sprout, bisa langsung dipindahkan ke media tanam yang kami gunakan, yaitu adalah media tanam rogul. Media tanam rogul itu sendiri sudah umum sekali digunakan dalam budidaya hidroponik, dikarenakan media tanam rogul ini sendiri mudah sekali menyerap air, dan dalam sirkulasi udaranya juga bagus untuk tanaman sendiri dan dapat menangkap air yang bisa diserap oleh akar tanaman. Setelah benih yang sprout tadi dimasukkan ke rogul yang berisi benih selada tadi, kami masukkan ke beberapa nampan yang dibasahi oleh air. Nah, itu nanti di dalam nampan itu sekitar 1 minggu. Setelah belum 1 minggu itu nanti kami pindah ke instalasi permajaan yang ada di dalam greenhouse. Di selada keriting hidroponik kami menggunakan kadar nutrisi sekitar 860 ppm. Minimal 800 atau maksimal 900 ppm itu masih bisa untuk toleransinya. Di instalasi permajaan kami menggunakan kadar 460 ppm.
kami menggunakan setengah dari nutrisi hidroponik dari selada yang dewasa. Di instalasi peremajaan itu nanti berumur 1 minggu, lalu bisa dipindah di instalasi utama dengan kadar nutrisi yang normal, yaitu yang tadi 860 ppm dengan pH air 5,5 sampai 6,5. Itu adalah pH air umum yang biasa digunakan dalam budidaya hidroponik di seluruh tanaman, entah itu mau selada, sawi, kangkung, bayam, dan sebagainya. Lalu untuk jarak tanam dari selada hidroponik sendiri adalah umumnya ada 20 cm. Kenapa kok 20 cm? Dikarenakan jarak tanam yang segitu bisa menghindarkan selada dari yang namanya kutilang, yaitu kurus tinggi langsing atau yang bahasa ilmiahnya disebut etiolasi. Selada yang etiolasi adalah selada yang umumnya tidak laku di pasaran modern. Jarak tanam yang lebar ini bisa digunakan selada untuk mengembangkan dirinya sendiri. Apalagi di daerah sini, umumnya di daerah manapun, yang namanya selada adalah tanamannya yang bagus adalah yang daunnya mengekrop, tidak meninggi gitu. Untuk perawatan itu sendiri, tiap hari ini adalah perawatan yang umumnya dilakukan di beberapa sistem hidroponik, yaitu adalah menambah air di bak air. Penambahan air ini kami lakukan sehari sekali waktu selada berumur kurang dari 2 minggu. Setelah umur selada lebih dari 3 minggu, otomatis selada tersebut membutuhkan air yang cukup besar. Oleh karena itu, kami menambahkan airnya sehari 2 kali, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Dikarenakan selain penyerapan air oleh selada yang telah tumbuh dewasa itu sangat banyak, juga air itu bisa menguap dikarenakan suhu dari tempat ini yang sangat tinggi. Selain itu, perawatan yang dilakukan adalah dengan menambahkan nutrisi di bak air dari instalasi hidroponik itu sendiri. Di sini kami menggunakan takaran 5 ml larutan A, 5 ml larutan B untuk setiap 1 liter air yang ada di bak air itu sendiri. Dengan contoh, jika bak air itu ada 40 liter, maka untuk setiap larutan A yaitu ditambahkan 200 ml larutan A dan 200 ml larutan B. Lalu untuk perawatan pH air itu sendiri, untuk menurunkan pH, di sini kami MSMB menggunakan larutan asam fosfat. Lalu apabila pH tersebut terlalu rendah, kami menaikkan pH-nya dengan menambahkan air baku. Untuk pencegahan hama dan penyakit di tanaman selada hidroponik khususnya ada di dalam greenhouse, kami tidak menggunakan pestisida kimia. Dikarenakan kami menjaga kualitas dari tanaman selada ini sendiri. Jadi ketika kami mengendalikan hama itu kami mengendalikan dengan cara manual, dengan cara mengambil hama-hamanya dan kami buang keluar greenhouse. Untuk penyakitnya, jika ada satu tanaman yang terkena penyakit dan menunjukkan tanda-tanda awal tanaman tersebut kena penyakit, langsung kami ambil dan langsung kami buang dan membersihkan talang tersebut supaya tidak menyebar ke tanaman yang lain. Untuk umur selada yang sudah panen itu ada di sekitar 35 hari setelah tanam sampai 40 hari setelah tanam. Lebih dari 40 hari setelah tanam itu masih bisa, cuma itu nanti takutnya selada tersebut bisa rasanya ada pahit. Lalu untuk pengiriman panen itu sendiri kami memiliki mitra-mitra di pasar modern dan juga ada supplier yang bersedia untuk mengambil hasil panen dari MSMB. Untuk tantangan dari budidaya selada di MSMB sendiri adalah berkaitan dengan cuaca atau suhu yang ada di tempat ini, yang mengharuskan kami untuk melakukan treatment yang lebih dari biasanya. Dalam upaya kami mewujudkan pertanian yang berkelanjutan, kami mengajak petani pintar untuk melaksanakan budidaya tanaman yang ramah lingkungan. Seperti salah satunya adalah dengan penerapan hidroponik di dalam greenhouse ini, yang bisa untuk menghemat air dan juga untuk menghindarkan tanaman dari cuaca ekstrim yang bisa saja terjadi di daerah Indonesia. Bersama kita dapat menciptakan masa depan yang hijau dan lebih berkelanjutan. Dikarenakan petani Indonesia harus jadi petani pintar.